Alright guys, welcome back to Jalan Cerita. Seperti biasa, jauhi keramaian, gunakan handset, ketatkan celana dalam, dan amankan kedudukan. Di video kali ini, Mimin akan membahas sebuah film yang berjudul Like Dogs. Sebelum kita masuk ke jalan ceritanya, jangan lupa klik tombol subrek, like, dan nyalakan loncengnya. Dan untuk kalian yang sudah setia dengan channel ini, teruslah setia, karena yang setia belum tentu kalah dengan yang selalu ada. Dan buat kalian dan keluarga, tetap jaga kesehatan dimanapun berada. Lancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Gitu wae tipe mah. Jalan-jalan ke gubuk derita. Ayo kita masuk ke jalan cerita. Di awal scene kita melihat seekor gogok sedang memakan makanannya. Tapi lihat ke belakang, terjadi sebuah penculikan terhadap wanita. Saat di dalam mobil, wanita tersebut dibius. Dan saat tersadar, dia berada di sebuah tempat dengan dikelilingi manusia yang memakai perlengkapan APD. Wanita tersebut dimasukkan ke dalam suatu ruangan yang layaknya seperti kandang hewan, dan dia dirantai seperti gogok. Saat dia menoleh ke balik pintu, ada seseorang yang memakai pakaian APD sedang memantau dia. Ketika dia sedang tertidur, datang seseorang untuk memberi makan. Tetapi kita bisa lihat mereka memberi makanan hewan kepada si wanita itu. Ditambah wanita tersebut buang air dan tidur di tempat yang sama. Kita bisa simpulkan, wanita tersebut jelas diperlakukan layaknya hewan peliharaan. Karena dia manusia, dia tidak mau memakan makanan tersebut. Ketika dia sudah merasa kelaparan, dengan terpaksa dia mencoba makanan tersebut. Di sela-sela dia makan, terdengar teriakan lelaki yang meminta tolong. Entah apa yang dilakukan, dia menakol-nakol tempat makanannya ke tembok. Setelah melakukan itu, dia tiba-tiba pingsan. Ternyata ada seseorang di balik layar yang mengendalikan semua ini. Dia hanya perlu menuliskan yang dia inginkan untuk melakukan semuanya. Selesai dia dibanjur oleh petugas, dia kembali ke kandangnya dengan pakaian yang sama dan kondisi masih basah kuyup. Hari kelima, seseorang di balik layar menuliskan orang tersebut masih melawan. Dia meningkatkan status di kalungnya agar bisa mengontrol wanita tersebut. Layaknya peliharaan, dia dilatih untuk patuh, dan jika melawan, kalung itu akan mencekiknya. Di hari ketujuh, akhirnya dia mendapatkan teman untuk mengobrol. See, I'm real. Mereka berbincang dan saling berkenalan. Di sini wanita tersebut bernama Lisa dan teman bicaranya bernama Adam. Di saat mereka sedang berbincang, datang petugas membawa makanan. Di sini Adam memberitahu Lisa untuk tidak memakan makanan tersebut, karena itu bisa membuatnya patuh dan membuatnya halusinasi ya guys ya. Tapi Lisa berbicara, jika tetap tidak makan, kau hanya akan mati kelaparan. Number two, you really should eat something. You're only making yourself. Si pria pun memakannya, tapi yang terjadi mereka berdua malah berhalusinasi. Setelah tersadar, jarak antara mereka semakin dekat, dan itu membuat mereka bisa merencanakan cara untuk kabur dari sana. Now's the time to plan our escape. Great. Saat mereka sedang mencari tahu untuk melepas kalungnya, seorang petugas menoleh dari balik pintu dan menegur agar mereka tidak saling menyentuh. Saat semua orang yang menggunakan kalung tidak menuruti perintah, kalung tersebut bisa dikendalikan dan akan menyakiti mereka. You okay? Adam mulai melancarkan aksinya. Dia mengambil kunci di tangan petugas yang telah ia lumpuhkan. Di saat Adam akan kabur dengan Lisa, justru dia dipukul oleh Lisa. Dan terbongkarlah maksud dan tujuan mereka tentang semua ini. What the hell Ini happened? semua adalah Are you eksperimen trying perilaku dari sebuah universitas yang dijalani oleh George, Lisa, Rika, dan Fisher. Saat mereka sedang berbincang, dering telepon berbunyi. Ternyata itu Fisher. Dia adalah orang yang mengontrol semua eksperimen tersebut, sekaligus penanggung jawabnya. Setelah itu, Lisa kembali ke kandangnya dan mulai memainkan perannya kembali.
Saat Adam tersadar, dia mengucapkan kejadian I sebelumnya, had the keys. tapi We dengan were gonna get kepintaran out. Lisa You must have been hallucinating. Maybe kembali kepada Erika. Dia memberi tutup mulut kepada semua anak buahnya agar tidak memberitahu kejadian malam ini. Keesokan harinya, Adam dan Lisa berada di luar dan mereka berusaha kabur bersama. Tapi kalung itu kembali aktif dan membuat usaha mereka kembali gagal. Setelah kejadian tersebut, Adam diberi obat bius yang membuat dia berhalusinasi tingkat dewa. Dan orang yang berada di balik topeng itu adalah George. Dia melakukan hal yang sama kepada Lisa. Saat George kembali ke ruangannya, di sana ada Erika dan dia menutupi semua hal yang dilakukannya. Just had to take care of a couple troublemakers. Tapi Erika tidak percaya begitu saja dengan yang dikatakan George. Dia mulai mengecek semua spot di sana dengan didampingi anak buahnya. Saat Erika menemukannya, ada yang aneh dengan Lisa dan Adam. George memberi obat yang beda dengan sebelumnya. Lalu Erika menelpon Fisher dan memberitahu semuanya. George mulai panik dengan keadaan ini. Dan tak lama Fisher pun datang dan langsung meminta Adam menjelaskan semuanya. Please, we're only halfway there. If you cut it off now, think about all the wasted grant money. Why are they sleeping? Lalu Erika membawa Lisa untuk bertemu dengan Fisher. Leave us. Kini Fisher memberi suntikan adrenalin agar Lisa tersadar dari tidurnya. Saat sebelum Fisher menginterogasi Lisa, dia mematikan CCTV agar tidak merasa diawasi. Di sini Fisher ingin menyudahi eksperimennya karena semuanya sudah di luar kendali. Siapa sangka Lisa malah mencekik Fisher dan membuat dia sulit untuk bergerak dan menyimpannya di ruangan pendingin. Saat sudah melakukannya, seperti biasa, dia kembali membuat drama seolah-olah Fisher telah pergi begitu saja. Fisher just fucked off and left without saying anything. Saat Erika akan menelpon Fisher, George datang dan melarang dia melakukannya. Kemudian George mengecek rekaman CCTV dan dia mengetahui apa yang dilakukan oleh Lisa. Tak lama dia langsung mengambil barang-barang dari Fisher yang disimpan oleh Lisa. Di sisi lain, Erika melihat semuanya. George belum selesai dengan aksinya. Dia kemudian melihat ruangan pendingin. Di sana dia melihat Fisher, tapi dia bukan menolongnya. Malah dia membunuh Fisher karena dia sangat benci kepada Fisher dan ada maksud terselubung kepada Lisa. Di saat Erika ingin memastikan semuanya aman, dia dibuntuti oleh George dan ketika dia tiba di ruangan pendingin, dia melihat jasad Fisher dan George datang seolah-olah yang melakukan semuanya adalah Lisa. Dan akhirnya George membius Erika. Di saat yang bersamaan, Lisa dan Adam kembali berencana untuk kabur. Tapi hal tersebut diketahui oleh George. Dan akhirnya George mengaktifkan kembali kalungnya. Saat Erika sadar, dia berada di posisi yang sama seperti Adam dan Lisa. Dengan paniknya dia menjelaskan semua kepada Adam. Lisa, she told you were hallucinating, but you weren't. Then and there, but Lisa wanted to Di keep sisi lain, going. Lisa mendengarkan semua omongan dari Erika. Itu membuat Lisa marah besar. Dan dalang dari semua ini adalah George. Dia memperlihatkan mantan-mantan Lisa yang seperti asrama pria. Ternyata Lisa adalah seorang pucek girl. Di sini George mengungkapkan isi hatinya bahwa dia mencintai Lisa. You're never gonna see me as any legitimate love interest. Setelah itu, George membawa Lisa kepada Adam dan Erika. Di sini Lisa disuruh untuk memilih orang yang akan dia bunuh. Dia memilih Erika, tetapi gadget tersebut hanya pengalihan. Karena saat Lisa menekan tombol Erika, kalung yang menyala adalah kalung Adam. Ya, karena George tahu Lisa tidak mungkin membunuh Adam karena dia mencintainya. I'll do Tapi anything karena you want. George ingin memiliki Lisa, I am willing dia to give melakukan myself hal away, but sesuka hatinya. what about Di a sini real Lisa mencoba mengambil hati George dengan kata-kata buayanya. I do. Tetapi George tidak peduli dengan hal itu, sehingga membuat Adam die. Setelah George kembali, dia disuruh menekan kembali tombolnya.
dan tombol tersebut tersambung kepada mantan-mantan Lisa. Setelah itu, dia menekan tombol untuk dirinya sendiri. Hal itu membuat George panik dan melepas kalungnya. Semua itu hanya pengalihan agar Lisa bisa kabur. Dia juga menolong Erika agar kabur bersamanya. Aksi kejar-kejaran pun dimulai. Saat Lisa sudah terpojok, ternyata di balik tirai masih ada Erika. Dia menampol George dengan kunci Inggris. Mereka pun membalikkan situasi. Di sini jiwa psikopat Lisa keluar. Dia mulai melancarkan aksi anehnya. Setelah membunuh George, ternyata Lisa bukan hanya seorang buaya betina. Dia pun seorang psikopat. Dan dengan sadisnya, dia menampol Erika dengan kunci Inggris, lalu mengambil identitas Erika. Dan film pun selesai, guys, dengan kemenangan buaya betina sekaligus psikopat handal. Itulah alur cerita dari Like Dogs. Kesimpulan dari film ini, jangan terlalu percaya kepada wanita maupun sahabat, karena semuanya bisa saja permainan belaka. Waspadalah, waspadalah. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di next video.